Halo semua, pada video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara membuat histogram dan edit histogram di dalam Stata. Ya, langsung saja kita buka jendela Stata seperti yang sudah terlihat di layar teman-teman. Di sini aku akan menggunakan data yang sudah terinstall dalam Stata. Untuk menemukan datanya bisa dengan dua cara. Cara pertama adalah pilih file, kemudian pilih example dataset, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa pilih yang example dataset yang sudah terinstall dengan Stata. Kemudian ada beberapa jenis data, mulai dari auto data, kemudian sampai ke line 1 data. Untuk mengenali datanya pilih describe, tapi untuk menggunakan datanya langsung pilih use ini. Cara kedua adalah dengan perintah di komen, salah satunya kita ingin memanggil data life expectancy tahun 1998, yaitu dengan ketikkan di komen ini use, kemudian life exp, ya, life expectancy, kemudian enter. Maka di jendela result ini akan dimunculkan life expectancy tahun 1998. Untuk melihat variabelnya ataupun data editornya, kalian bisa pilih ya antara dua pilihan. Pertama, data editor. Nah, ini adalah pilihan di mana nanti kita bisa mengubah, menambah, mengurangi variabel. Artinya kita diizinkan untuk mengedit. Sedangkan data editor yang browse ini kita hanya sebagai pelihat, melihat variabelnya. Seperti itu, tidak bisa mengubahnya. Nah, kita pilih ya browse aja dengan ketik di sini browse, kemudian tekan enter. Maka akan dimunculkan data editor browse seperti ini ya, dimana untuk ringkasnya kalian bisa lihat di sebelah kanan ada informasi variabel mulai dari nama dan labelnya. Misalnya untuk label LEXP itu adalah life expectancy at birth ya, kemudian di bawahnya ada properties mulai dari nama, label, dan tipenya seperti itu. Nah, untuk mempersingkat kita juga mengenali data ini ya, misalnya yang berwarna biru ini adalah data numerik yang diberi label, apakah itu Eropa, Asia misalnya diberi 1, kemudian North America diberi 2, seperti itu. Kemudian untuk data yang berwarna merah ini disebut data string atau teks atau huruf ya. Kemudian data mulai dari POP growth sampai serve weather ini diberi data kontinu ataupun data numerik ya. Untuk menampilkan histogramnya tentunya teman-teman memiliki interest masing-masing ya, mau apakah pie chart, histogram, bar chart, dan lain sebagainya. Yang pastinya untuk menampilkan data teman-teman sudah punya gambaran ataupun interest tertentu untuk menampilkan variabel ini dijadikan apa. Seperti itu. Jadi untuk menambahkannya histogramnya kita kembali ke menu awal dari Stata, kemudian kita bisa menampilkan, tadi kita pilih adalah menampilkan life expectancy at birth tadi, pilih grafik, kemudian kali ini aku akan gunakan histogram ya. Kemudian di sini kalian bisa pilih variabelnya adalah LEXP. Kemudian di sini kalian bisa pilih apakah data itu kontinu atau data discrete. Nah, karena tadi aku sebutkan ini adalah data kontinu, kita pilih yang paling atas. Kemudian untuk y-aksisnya ya, y-aksis itu yang kanan bawah ya. Kalau kita tampilkan dalam grafik ataupun histogram, mulai menampilkan density-nya, pemusatannya atau vaksinnya, kemudian frekuensinya atau persentasinya, seperti itu. Nah, kalian juga bisa menampilkan add high label to bar, apakah ingin menampilkan labelnya itu dalam bar nantinya. Kemudian kalian bisa
mengubah juga, mulai dari apakah ingin membuat normal density plot, ya, ada nanti seperti kurva, kemudian add plot lainnya bisa dipilih di sini, kemudian y aksisnya, misalnya y aksisnya tadi kita pilih adalah density, ya, maka pilih di sini, kemudian x aksisnya adalah life expectancy group, bisa diketikkan di sini kalau nanti dalam histogramnya belum ditampilkan. Nah, detailnya apa? Kalian bisa tambahkan misalnya life expectancy at birth. Kemudian di legend bisa tambahkan apakah mau menambahkan soul legend, ya. Kemudian overall, ya, mungkin ini pilihan-pilihan lainnya, tinggi daripada grafiknya, ya, kemudian lebarnya berapa, kalian bisa pilih di situ. Kemudian untuk melihat histogramnya kalian bisa pilih submit, maka akan dimunculkan, ya teman-teman, life expectancy at birth, ya, seperti layar ini. Yang ini tadi line dari kernel itu, ya, dimana kita bisa melihat kurvanya mengarah ke usia antara 70 sampai 75. Banyakan di sini nih pemusatan datanya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ingin mengubah warna, kemudian jenis huruf atau besarnya huruf atau yang lainnya, kalian bisa klik kanan pada grafik, kemudian start graph editor, kemudian kalian bisa pilih, ya, apa yang mau diubah berdasarkan objek sebelah kanan. Misalnya kalau ingin mengubah warna, bisa dipilih float, misalnya mau ubah warna apa. Saya misalnya mau pilihan gray, ya, mungkin kurang terang ya teman-teman, kita pilih misalnya orange, ya, maka akan dimunculkan orange seperti ini. Atau ingin membuat yang gelap, pilih navy, akan dimunculkan seperti ini, ya. Kemudian kalau teman-teman ingin mengubah yang berwarna merah ini, yang disebut outline color ini, kalian bisa pilih di sini mau mengubah, misalnya saya tertarik ingin orange, pilih maka orange. Nah, sedangkan untuk yang merah ini silahkan langsung klik, ya, kemudian tekan 2 kali, pilih mau warna apa. Saya misalnya ingin melihat warna merah, ya, kita coba, maka akan ditampilkan seperti ini, ya. Ya, ini salah satu contohnya. Kalau teman-teman ingin mengedit misalnya life expectancy ini, silahkan klik di 2 kali di bagian life expectancy at birth-nya, kemudian kalian bisa pilih size-nya medium smile, kemudian color-nya berwarna apa, kemudian margin-nya mau berapa, apakah zero ataupun very small, small, medium small, dan sebagainya. Tentunya ini banyak pilihan, bisa kita pilih-pilih tersendiri sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian kalau ingin melihat lebih lengkap lagi, pilihannya bisa di graph ini, kemudian detailnya, graph size-nya, aspect ratio, graph region properties, sampai y aksis dan x aksisnya, seperti itu. Nah, kalian bisa juga menyimpan, ya, gambar ini atau histogram ini dengan terlebih dahulu stop graphic editor, kemudian maka akan diarahkan kepada lembar di mana kita ingin menyimpan. Misalnya grafik LEXP saya buat. Nah, tipenya ada EPS, JPG, PDF, kemudian PNG, dan sebagainya. Kalau saya pribadi lebih memilih yang versi stata. Kenapa? Karena nanti ketika kita ingin mengubah warna, mengubah huruf kembali, kita tinggal membuka grafik penyimpanan ini, kemudian akan bisa dilakukan hal yang sama untuk mengubah atau mengedit histogramnya. Jadi tidak perlu membuat histogram yang baru, seperti itu. Kemudian
Bagaimana kalau saya ingin memindahkannya ke Word atau ke laporannya? Kalian bisa dengan cara copy, kemudian langsung ke Word ataupun lembar tertentu yang ingin teman-teman masukkan histogram ini. Ya, walaupun tidak, ya bisa dengan cara menyimpan ini ke versi gambar, jadi lebih mudah menginsertkannya ke dalam Word-nya seperti itu. Nah, mungkin ini caranya teman-teman, singkat ya, tapi sangat bermanfaat bagi kita karena ini mempermudah nanti audiens atau pembaca data kita mengerti, oh ternyata data kita seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa aku share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.